Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal mufassirin wa ila muallif kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i wa jami'i masyayikhina fi hadzal ma'had khassatan ila hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari wa zawjati wa ila Kiai Al-Haq Muhammad Ma'sum bin Ali wa Kiai Khairi Hasyim wa Kiai Nur Aziz wa Kiai Jamil Ma'sum wa Kiai Umar Faruq Kiai Lukman Hakim Fusiddin Sa'adahu wa wa jami'i masyayikhina fi hadhil ma'had wa ila arwahi silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masih melanjutkan sedikit lagi tentang pembahasan footnote atau catatan kaki tentang nama dan istilah-istilah yang perlu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Sekarang nomor 121, Buraidah ibnul Husayb. Nama orang ini. Bidhammil ha'i kelawan dhammah ha'nya Husayb. Wa fathhi shadi dan fathah shadnya al-muhmalataini yang dua-duanya muhmalah. Artinya muhmalah itu haknya dan shadnya tidak ada titiknya. Muhmal itu mana aslinya dianggurkan, diabaikan, apanya titiknya tidak dipakai. Fadhala bi fathil fa lawan fathah fa-nya. Lillahi lallahu sungguh Allah iku asyaddu luweh nemen apane uzunan mendengarnya adzanan mendengarnya bi fathil hamzati kelawan fathah hamzahnya wa dzali dan dzalnya adzanan. Oh, ini jalan sehatnya. Ya, ada jalan sehat ya. Ada yang ikut? Saman sudah jalan sehat kan? Kalau tidak sehat kan tidak bisa jalan. Ini lagunya rotok genai. Kemarin tadi malam ya. Ai istimaan. Anak lawang itu tuh podo ayo jendela ning ngene kabeh. Anak tutupnya lumayan. Minta tolong. Walaupun jendelanya pancet ya. Nah, apa-apa paling tidak kita sudah ada ikhtiar. Lo tuh banter. Al-Faq, ayo wis.
Ai istima'an. Ai istima'an. Yaitu Allah lebih mendengar. Adzanan itu dari uzun itu loh, telinga. Tapi maksudnya apa? Allah itu lebih mendengar. Al-qainah. Al-qainah bi fathil qafi. Saya dimarekno iki wis. Al-qainah bi fathil qafi hiya al-mughanniyah. Al-qainah itu maknanya apa? Al-mughanniyah. Biduan, penyanyi perempuan. Biduan itu penyanyi perempuan. Tuba lahum. Tuba, maknanya tuba itu apa? Ai khairun lahum. Khairun lebih baik lahum bagi mereka. Kadza iku kaya mengkene qalahu ahlul lughati. Qala berkata hu ing za ing hal tersebut, hal ini sapa ahlul lughati pakar bahasa. Ahlul lughati pakar bahasa. Ada yang ketinggalan? Enggak. Al-A'mash. Al-A'mash itu siapa? Sulaiman ibnu Mahron, yaitu Sulaiman bin Mahron. Abul Aliyah bil ain al muhmalati, dengan ain yang muhmalah, ain yang tidak yang enggak menghiraukan, enggak menghiraukan titik, artinya enggak pakai titik. Abul Aliyah ismuhu Rufai bi dhammir ra, dan dengan dhammah ra-nya. Rufai itu nama aslinya Abul Aliyah. Abu Lubabah as-sahabi. Abu Lubabah bi dhammil lami, kelawan dhammah lamnya, dibaca lubabah, bukan libabah, bukan lababah, tapi bi dhammil lami, kelawan dhammah lamnya. Ismuhu Bashir. Waqila Rifa'ah ibnu Abdul Munzir. Ada yang mengatakan namanya Bashir, ada yang mengatakan namanya Rifa'ah bin Abdul Munzir. Al-Ghasyah ay al-zulmah. Jadi ghasyah itu maknanya sama dengan zulmah, kegelapan. Ini kegelapan yang meliputi tuh. Ghasyya yaghsha. Makanya walaili idza yaghsha. Jadi demi malam yang meliputi, malam gelapnya itu meliputi. Kiamat disebut al-ghasyah karena wis gak karu-karuan. Meliputi gelapnya, ya semuanya sudah hancur semuanya. Kalau orang kena, ini kan sekarang lagi rame-ramenya di Jawa ini, akan ada pertemuan dua lempeng ya. Antara lempeng laut mana? Laut Jawa dengan Australia, yang akan menimbulkan megatrust. Itu megatrust itu gempa yang memunculkan tsunami. Sama ndak usah kemudian, saya tak sembunyi di mana, gak ngaji singitan penting. Wis gak usah ngono, tetap ngaji. Biasa. Sama penting ngaji ndonga. Wong kita manusia itu ada ndak ada apa-apa ya. Wayahe mati ya mati. Cuman ya tetap harus ada usaha untuk mengisi hidup sebelum datangnya kematian, mengisi hidup ini dengan hal-hal yang baik. Sampai ngecas dengan
ilmu, dengan ketakwaan. Itu untuk bekal nanti kita menghadap kepada Allah. Jadi orang beriman itu bukan menantang, tetapi tetap waspada sambil mempersiapkan bekal. Itu yang paling penting. Emang perkiraannya begitu. Jadi itu sudah belum terjadi. Itu kan terjadi sekian ribu tahun begitu kan. Dulu kan pernah terjadi tahun 1000 berapa itu. Yang kemudian Gunung Krakatau itu loh. Tsunami besar dan seterusnya. Tutup endi kumang. Nah, al-ghasyiyah itu begitu. Lah apalagi kalau kiamat yang sesungguhnya. Makanya bahasa Al-Qur'an kan hal ataka haditsul ghasyiyah, berita tentang al-ghasyiyah. Ghasyiyah itu apa? Kiamat. Kenapa disebut al-ghasyiyah? Karena ini tidak ada titik manapun yang bisa lepas. Semuanya terliputi oleh kiamat itu. Kalau gunung meletus di satu tempat, ya hanya satu titik itu. Gunung Semeru, ya sudah di situ. Nanti yang mengenai yang sekian kilometer radiusnya. Kemarin kapan itu, berapa tahun yang lalu Gunung Merapi, kan begitu. Loh kalau kiamat itu bareng kabeh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus tanahnya terjadi, sampai lihat di YouTube itu atau di TikTok, nah itu kan ada pergeseran tanah itu sampai tanah itu bisa buka begini. Itu nyata, tidak hanya di film, tapi itu terjadi kalau kiamat. Makanya orang nggak bisa lari. Saya mau lari kemana ya mesti kena. Tapi jangan khawatir, sama insya Allah tidak menangi kiamat. Karena yang mengalami kiamat sebagai orang yang masih hidup itu tinggal orang-orang yang buruk. Tinggal orang-orang yang jelek. Bukan jelek dari sisi fisik loh ya. Jadi tolong ada perwakilan bilang ke sana, si Pak Cik ngaji. Cik ngaji kok tengok orang. Alah. Al-ghasyiyah ay al-zulmah. Enak ya full musik ngajinya. Qauluhu. Ainahu tadrofan. Kedua air matanya mengalir. Kedua matanya mengalir, maksudnya air matanya. Ayan sobbu dam'uhuma. Ayan sobbu mengalir apa dam'uhuma. Air mata dari kedua mata tersebut. Air mata kedua mata tersebut. Jadi ini oleh Imam Nawawi dijelaskan rek. Ainahu tadrofan. Kedua matanya bercucuran, itu harus difahami bukan matanya yang copot, tapi air matanya. Bahasa Arab, bahasa Indonesia sering begitu itu ada. Itu namanya bahasa majaz. Halqur roksi itu memotong kepala, tapi maksudnya memotong rambut yang ada di kepala. Godok wedang. Sama godok apa? Air. Yang digodok kan airnya. Tapi yang disebut itu sudah hasilnya nanti untuk wedang. Menanak nasi. Loh nanak nasi kok terus dinanak terus tambah tadi apa? Menanak apa? Beras. Tapi kan orang bahasa Indonesia masak menanak beras. Tidak menanak nasi. Itu maksudnya berasnya di dang jadi nasi. Sama dengan ini. Kedua matanya bercucuran, maksudnya itu bukan matanya tetapi air mata. Wa huwa bi fathit ta'i. Kelawan fathah taknya tadrofan al musannati, tak yang titik dua. Min fauqu, dari sisi atasnya tak, wa kasri ra'i dan kasro roknya.
Tadrifan. Fama khatbukum. Fama khatbukum ay sya'nukum. Apa sikapmu, apa pedulimu, ay sya'nukum. Apa urusanmu. Ini orang-orang kafir, itu kalau sama lihat tuh juz 27 sama juz 14 itu ada ayat qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Khatbukum itu apa urusanmu, apa perlumu. Jadi orang-orang yang ingkar itu kalau diingatkan itu jawabannya sering begitu. Apa urusanmu dengan saya? Wong saya ini melakukan ini yang kata kamu ini dosa, ini uang-uang saya, ngapa awakmu melok-melok? Nah itu. Itu orang yang tidak mau diingetin biasanya begitu. Ada santri, bukan di sini, di tempat lain. Kalau di sini insya Allah sudah baik semua. Diingatkan sama yang lebih tua, atau diingatkan sama pengurus, atau diingatkan temannya. Jawabannya begini, ngapain sih ikut-ikut, itu urusan saya. Ini uang-uang saya dikirim orang tua saya, ngapain kamu ikut-ikut? Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kalau diingatkan baik itu harus, oh iya, terima kasih, dilaksanakan. Nggak boleh jawab, oh, kamu itu loh, dulur duduk, lapo kok melo-melo urusanku loh. Orang itu harus punya peduli terhadap urusan orang lain, apalagi untuk kebaikan. Paham? Jangan jadi pengurus, apalagi tidak pengurus. Kemudian ada temannya yang tidak pernah ngaji, tidak mau jamaah, dibilangin begini, urusanmu sendiri, podo-podo gede nih, kita tidak akan ngurus yang lain, urusi diri sendiri. Tidak bisa. Manusia itu punya kewajiban sosial. Makanya kemarin di halaman yang berapa itu, nah ini, yang footnote nomor 109 itu, ar-rajulus sholih, kata Imam Nawawi kan begitu, mengutip dari Az-Zujaj, orang yang soleh itu kalau disebut al-qaimu bihuquqillah wa huquqil ibad. Orang yang betul-betul apa? Ikut memperhatikan, menjaga dengan serius hak-haknya kepada Allah dan hak-haknya makhluk. Saudara kita itu berhak untuk diingatkan. Itu kewajiban kita. Semuanya begitu. Kita punya kewajiban. Itu kalau dalam bahasa hadis yang lain tuh Rasul bersabda begini, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu itu kalau ketika dia sedang zalim dan sedang dizalimi. Sahabat-sahabat angan-angan loh, orang zalim kok dibantu. Ada orang zalim. Aturan pondok nggak dilaksanakan, jamaah nggak mau, terus dibantu, ayo saya bantu, ayo sembunyi biar nggak ketahuan sama pengurus. Bukan itu bantunya. Kalau orang yang zalim maka bantunya dengan cara mengingatkan. Ngelingno. Itu cara bantunya. Agar dia tidak terjerumus terlalu jauh. Karena kalau sudah jauh ini berbahaya. Orang itu zalimnya semakin banyak, itu ibarat orang masuk dalam kubangan, dia semakin tertimbun oleh dosa. Itulah akhirnya kadang-kadang orang melakukan dosa itu malah bangga. Kenapa? Karena dia merasa itu bukan hal yang salah. Itu bukan dosa, bahaya, naudzubillah. Sampai nanti kalau kuliah, ya, itu ketemu dengan teman yang bermacam-macam. Ada anak kuliah ya tinggal di kontrakan, tinggal di kos-kosan. Terus aturan sudah lebih longgar. Makanya kenapa di Sanawiyah sama Aliyah itu aturan diperkuat, itu untuk membangun pondasi sampean. Di kuliahan, teman-teman kita yang di kos-kosan, di kontrakan, kadang-kadang itu tidak ada jam malam. Saya mau keluar sampai jam berapa, tidak ada yang nanyakan. Tapi kalau di pondok, jangankan jam malam, siang saja kalau keluar tanpa izin saja, iya kan? Loh kemana ini? Oh cebet. Wah begitu. Nah ketika kuliah itu diuji di sana. Ada kadang-kadang teman-teman kita itu yang melakukan dosa, tapi dia cerita ke temannya dengan bangga. Ini bahaya. Itu karena kezalimannya bertumpuk-tumpuk.
Sehingga dia lupa diri. Sama baca dalam surah Al-Hasyr itu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum apa? Anfusahum ulaika humul fasiqun. Kan begitu. Saya agak ngotot ini karena saingan dengan sebelah. Cuma bedanya di sini tidak ada musiknya. Musiknya sudah ngambil dari sana. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina, seperti orang-orang nasullaha yang mereka ini lupa kepada Allah, melupakan Allah. Kalau itu yang terjadi, fa'ansahum anfusahum, maka Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka. Ya lupa diri, termasuk lupa kalau itu dosa. Lupa kepada Allah, tambah nemen. Ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang fasik. Na'udzubillah. Ya, sing hati-hati. Jangan sampai diingatkan itu jawab kayak orang-orang kafir. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Fama khatbukum, apa urusanmu wahai para utusan? Apa urusanmu? Kamu itu bukan pengurus. Yang sering begitu. Makanya yang tidak jadi pengurus mau ngingetin tuh ewo pakewo. Karena sering dibilangin begitu. Kamu ngapain sih bukan pengurus kok ikut-ikutan ngingetin loh kan begitu. Padahal justru itulah yang bagus. Berarti dia punya kepedulian. Tapi ngingetin ya secukupnya. Jangan terlalu over. Nanti ada orang sudah ngaji tiba-tiba dinasihati. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ceramah mana? Bukan itu. Nasihat itu bentuknya tidak harus ceramah. Sebenarnya sama sudah mengingatkan, sampai sudah berperilaku baik, mudah-mudahan kebaikan Anda dilihat orang lain, bukan untuk dibangga-banggakan, tetapi diharapkan kebaikan yang sampai lakukan diikuti oleh orang lain. Kalau itu yang terjadi, sampai dapat cipratan pahala kebaikan yang dilakukan orang lain. Dengan tidak mengurangi pahala orang yang melakukannya. Itu kan luar biasa itu. Al-ayyam al-ma'dudat. Al-ayyam, beberapa hari. Al-ma'dudat, yang dihitung. Ayyamut tasyriq, yaitu hari-hari tasyriq. As-salasatu, yang 3 hari. Hari tasyriq tanggal berapa, Rek? 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ba'da yaumin nahri, setelah hari kurban. Ingat ya, tasyriq, hari tasyriq itu kalau ditulis bahasa Indonesia pakai K. Tapi kalau ditulis bahasa Arab itu jangan pakai kaf. Tasyriq maknanya kalau pakai kaf itu adalah mensyirikkan, bukan beda. Kalau ini tasyriq pakai qaf. Apa artinya tasyriq pakai qaf? Ada yang tahu? Syarqun, apa artinya syarqun? Gharbun, arah-arah. Syarqun itu timur, kalau gharbun barat. Makanya gharbiyah itu ya barat. Maghrib itu apa, Rek? Maghrib itu waktunya ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Maghrib. Di mana? Di barat. Walaupun sebenarnya matahari tidak pernah tenggelam, itu kan nisbi. Wa tarasyamsa idza tala'at tazaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal. Surat Al-Kahfi. Jadi matahari tidak pernah tenggelam, tapi bumi kita yang melakukan rotasi. Sehingga kalau pas malam itu berarti bumi berada di belahan bumi yang lain, kan begitu. Tapi kenapa kok dianggap matahari itu terbit dan tenggelam? Ada sunrise, ya. Ada sunlight. Ada mama lemon. Oh, sunrise sama apa katanya? Sunset.
Sunset. Karena kalau beli sampo yang langsung satu botol apa sunsetan? Nah, sunsetan. Saya pakai sampo apa? Sampo sunset. Oh, sunset. Itu loh yang eceran tuh sunsetan. Saset. Jadi itu bahasa untuk memudahkan kita, Rek. Lagi-lagi begitu. Soalnya menungso lagi, pandangan kita itu kan terbatas. Kita melihat matahari, oh ketoknya terbit. Orang datang rame-rame ke Bromo, berangkat jam 2 siang, jam 2 malam mendaki untuk melihat sunrise. Nanti datang ke pantai di mana begitu ya, karena ada sunset. Oh. Padahal matahari dia tetap berada di tempatnya. Karena matahari itu pusat dari tata surya. Ya. Kalau bulan itu apa? Bulan itu satelitnya bumi. Apa sih Komang? Tadi bahasa apa sih? Kok sampai sunset barang? Hari Tasyrik. Tasyrik itu dari Syarqun, timur. Kenapa? Karena begini, itu dari syarraqa yusyarriqu tasyriq. Tasyrik itu orang menimurkan, syarraqa menimurkan maksudnya gini. Kan hari nahar itu kan kurban. Di dunia Arab, termasuk kata teman saya di Mesir, itu Idul Adha dengan Idul Fitri itu lebih semarak Idul Adha. Kalau di kita lebih semarak Idul Fitri. Idul Adha itu kan menyembelih hewan kurban. Itu kan ada waktu 4 hari. 10 Dzulhijjah, pas hari hanya itu setelah sholat Id, atau bisa 11, 12, 13. Nah di dunia Arab, itu dulu, bahkan sampai sekarang, itu kalau Idul Kurban, Idul Adha, itu yang disembelih itu banyak sekali. Zaman dulu itu, Rek, belum ada freezer. Kulkas, freezer, pembeku itu, alat pembeku itu belum ada. Ya kalau sekarang orang punya daging sekian, dikirimi, punya daging, masukkan freezer kalau mau belum siap untuk masak hari itu kan. Nah kalau orang dulu gimana cara mengawetkannya? Mereka segera mengolah daging itu, walaupun tidak dimasak hari itu, tapi dijemur. Lah mereka cepat-cepat menjemur itu di hari tasyrik itu, makanya disebutnya tasyrik. Cepat-cepat menimurkan, mengarah timur itu maksudnya apa? Menyambut matahari itu. Paham? Untuk apa dijemur? Dikeringkan biar dagingnya awet. Karena kalau enggak kering, cepat bosok, cepat basi. Tapi kalau dikeringkan, awet. Makanya 3 hari itulah disebut hari-hari tasyrik. Karena kebiasaan orang Arab menjemur daging yang sudah disembelih di hari Idul Adha itu untuk biar awet, biar dipakai untuk berapa lama. Makanya dulu orang-orang tua, orang-orang sepuh di kalangan kita itu juga senengannya dendeng daging. Itu kan dikeringkan sampai kering. Nah, arek enom gak pada seneng, alot soalnya. Ya. Itu begitu ceritanya. Kalau sekarang ya enak, tinggal taruh freezer. Nanti kalau pas butuhnya berapa diambil, dicuci, dipakai, dimasak. Kan gitu. Itu cerita tentang hari tasyrik. Tashmitul atish. Tashmid, apa itu bacaan tashmid? Tashmid itu kalau ada orang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kita mendoakan dengan ucapan yarhamukillah. Kalau perempuan, yarhamukallah kalau laki-laki. Itu namanya bacaan tashmid. Tashmidul atish, al-atish itu orang yang bersin. Jadi doa tashmid untuk orang yang bersin. Jadi di Islam itu orang bersin saja masih mendapatkan dituntun oleh agama, mereka yang dapat doa. Doanya apa? Yarhamu killah.
Sama yang sudah belajar bahasa Arab atau nahwu, itu jumlah fi'liyah apa jumlah ismiyah? Hah? Fi'liyah. Karena mendahulukan fi'ilnya. Yarhamukillah. Kan begitu? Memang dalam beberapa tempat, jumlah fi'liyah ismiyah itu tinggal dibalik saja. Tapi untuk tasmid jangan dibalik kalau mendoakan orang yang bersin. Allahu yarhamuk. Jangan. Tetap yarhamukillah. Kenapa? Karena kalau dibalik, itu kebiasaan orang Arab beda. Kalau dibalik, itu menjadi doa untuk orang yang sudah meninggal. Itu bedanya. Contoh lain, orang yang sudah wafat itu biasanya disebutkan rahimahullah. Rahimah itu artinya apa? Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat. Semua orang butuh rahmat. Masih urip, masih mati kan semuanya butuh rahmat. Tapi kalau rahimahullah dipakai untuk orang yang hidup, kurang tepat. Almarhum. Kalau laki-laki, almarhumah kalau perempuan. Orang yang dirahmati. Itu untuk mati apa untuk hidup? Mati, sampean mau masih hidup disebut almarhumah. Walaupun itu doa, walaupun itu adalah mendapatkan rahmat, tapi penggunaannya harus dilihat. Jadi nanti ilmunya ada namanya ilmu sosiolinguistik dalam bahasa Arab. Jadi tidak bisa diganti sembarang. Kalau orang yang masih hidup itu biasanya pakai hafizahullah. Hafizahullah itu orang yang masih hidup. Kalau perempuan hafizahallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau. Menjaga dalam banyak hal. Perilakunya terjaga sehingga dalam ridha Allah. Kesehatannya dijaga oleh Allah sehingga tetap bisa mengayomi umat dan seterusnya. Ya. Saya itu pernah belum 1 bulan yang lalu diminta ngisi kajian, ya ngisi materi tentang fikih di teman-teman kampus yang mendapatkan beasiswa itu dari beberapa kampus. Ada dari UB, dari UM, ada dari UIN, ada dari kampus-kampus itu. Kemudian saya dibikinkan flyer, lalu flyer itu ada bisiannya di dalamnya itu. Hadirilah kajian bersama Ustadz Haji Muhammad Hashim MA. Ditambahi rahimahullah. Saya kaget, saya bilang ke panitianya, ini ada rahimahullah. Ustadz teman-teman yang buat itu biar ya untuk doa. Maksudnya sebagai penghormatan, tapi ternyata tidak pas karena dia tidak paham. Padahal rahimahullah untuk orang yang sudah ya wes tidak apa-apa untuk doakan mendapat rahmat ya tak iya nih. Cuman secara konteks tidak pas gitu loh. Kalau mau ya sebenarnya yang pas adalah hafizahullah tadi. Itulah pentingnya sampai belajar bahasa Arab itu tidak hanya dari sisi lafadznya, tapi dari sisi penggunaannya. Ya. Nah itu masih harus terus diasah. Tashmitul atish. Bishin wa bisin. Al-atis itu pakai sin dan pakai shin. Atish. Atis bisa. Atish bisa. Al-Qaffal, nama orang Imam Qaffal. Al-Madhkur huna yang disebut di sini huwa Al-Marwazi. Jadi Imam Al-Qaffal yang disebut di sini itu adalah Imam Al-Marwazi. Rupanya Abdullahi ibnu Ahmad, namanya Abdullah bin Ahmad. Yakrunu atau yakrinu, dibaca yakrunu bisa, yakrinu bisa. Bi dhammir ra, lawan dhammah ra-nya, alal lughatil fasihah. Di dhammah ra-nya yakrunu alal lughatil fasihah berdasarkan bahasa yang fusha. Wa fi lughatin, dan di dalam bahasa yang lain, lughah yang lain bikasriyah dibaca yakrinu. Ada yang ketinggalan? Kalau yang ketinggalan maknanya bisa tanya. Al-Baghawi. Al-Baghawiyu mansubun ila baghin. Bag.
Ada namanya Imam Al-Baghawi, makanya terkenal tafsir Al-Baghawi. Ini dulu sudah pernah kita bahas ya. Orang itu kalau alim, dia bisa mengharumkan tidak hanya orang tuanya, tapi daerahnya itu, dusunnya itu bisa terangkat. Kemarin saya dari Kalimantan, saya ke daerah Martapura. Di sana itu ada seorang wali, seorang ulama namanya Kiai Haji Zaini Ghani, Zaini Ibnu Abdul Ghani. Itu di Martapura. Dulu kalau pengajian itu beliau jamaahnya itu ribuan. Itu dusunnya namanya Sekumpul, makanya terkenal sebagai guru Sekumpul. Iya, itu bahasa sana. Itu kan ngangkat derajat daerahnya. Samain kan orang nyebut santri berprestasi. Santri mana itu? Pondok pesantren Khairiyah Hashim Salafiyah Safi'iyah kesuwen kadang-kadang. Itu santri sebelah. Loh, desun ngene. Arek endi lho, katut nanti desa sampean. Kepulauan Riau, umpama ada. Kepri. Daerah mana? Itu yang terangkat itu. Mansubun ila baghin, rupane Madinatin, yaitu Madinah kota baina Haratin wa Marwin, di antara kota Harah dan Marwin. Ini nama kota, kita tidak tahu karena kita belum pernah ke sana. Wa yuqalu, dan dikatakan aidon Bagsyur. Ada yang mengatakan Baghawi ini dikatakan juga dengan Bagsyur. Kota Baghin itu Bagsyur. Wasmuhu utawi namanya Al-Baghawi itu Al-Husain ibnu Mas'ud, namanya Al-Husain bin Mas'ud. Al-asalu jami'u asilin. Al-asal jam'u asilin, yaitu jamaknya kata asil. Wa huwa akhirun nahar, yaitu akhir dari siang. Ini surup itu loh, menjelang sore terbenamnya matahari. Pagi dan petang, al-asal. Itu jamak dari asil, yaitu akhir nahar. Ada yang mengatakan al-asal itu apa? Waktu. Waktu bainal asri, antara waktu asar, wa ghurubis syamsi, dan waktu maghrib. Artinya maghrib itu waktu tenggelamnya matahari, makanya disebut maghrib. Zubaid ibnul Harith bi dhammiz zai, kelawan dhammah za-nya. Wa ba'daha, utawi setelah za, huruf setelah za berarti ba ya. Iku muwahhadatun, di titik satu. Muwahhad di titik satu. Maftuhatun di fathah, makanya dibaca Zubaid, bukan dibaca Zubid, Zabid bukan, tapi Zubaid. Subuhun kudusun bidhammi awalihima, sinnya sama qafnya itu berarti dhamma kedua awal katanya. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Dibaca kapan itu? Habis sholat witir di bulan, biasanya bulan Ramadan. Sampai kalau setelah witir di bulan Ramadan ya enggak apa-apa baca itu. Wabil fathi, dan juga boleh dibaca fathah. Sabuhun quddusun boleh. Cuma enggak umum. Kalau di masyarakat sudah usah aneh-aneh. Sabuhun quddusun, wah nanti ramai. Oh, apa macam. Ya karena mereka enggak ngaji ini. Tapi kalau sampai pernah ngaji, kalau baca sendiri boleh. Tapi kalau di masyarakat kita sesuaikan.
Jangan buat aneh-aneh, nanti tidak kondusif situasinya. Wabil fathi, dan juga dibaca fathah. Itu lughatani masyhuratani, itu adalah dua lughah, dua lahjah, dua bahasa yang terkenal keduanya. Abu Qilabah bikasril qafi, dengan dibaca qaf kasroh, qafnya dibaca kasroh, Qilabah. Wa takhfifil lam, dan lamnya dibaca takhfif tipis. Wabil ba'il muwahhadati, dengan ba yang titik satu, Qilabah. Ismuhu Abdullah ibnu Zaid, nama aslinya adalah Abdullah bin Zaid. 140, Yahya ibnu Wathab. Wathab, fa-nya tasydid ya. Jangan dibaca WhatsApp, beda. Tahu WhatsApp? WhatsApp WA. Ini Yahya ibnu Wathab. Bisain, kelawan huruf sa, musallasatin yang titik 3, musyaddadatin yang ditasydid, dibangetake, maksudnya ditasydid. Wathab. Mu'an ibnu Rifa'ah. Ada namanya Mu'an bin Rifa'ah. Bi dhammil mimi, kelawan dhamma mimnya, wa bil ainil muhmalati, dan kelawan ain yang muhmalah. Yang muhmalah itu yang tanpa titik. Mu'an. Wa akhiruhu, dan utawi akhirnya Mu'an ikun nunun nun. Mu'an pakai nun akhirnya. Ini untuk menjelaskan karena ada nama lain yang pakai zal, namanya Mu'adz. Ini Mu'an, makanya ditegaskan di sini wa akhiruhu nun. Akhirnya itu nun. Jadi dijelaskan, ada Mu'an, ada Mu'adz. Kan orang kalau ngomong itu kan kadang Mu'an, Mu'adz ta. Enggak, ini memang namanya ada yang akhirnya Mu'an pakai nun. Maka dijelaskan oleh Imam Nawawi wa akhiruhu nun. Kadang huruf itu kan rancu ya, makanya perlu dilafatkan dalam satu kata. Sampai kalau mau naik pesawat, ya itu biasanya setelah ketika boarding, setelah itu kan dicek, mesti masuk itu kan dicek boardingnya sama KTP, sesuai enggak dengan nama KTP. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena untuk memastikan penumpang itu adalah yang bersangkutan. Terus yang kedua, nanti di apa namanya istilahnya itu, daftar penumpang itu biar jelas. Naudzubillah, umpama terjadi apa-apa, pesawat itu tidak sampai mendarat di lokasi. Kan ada beberapa kejadian ya, kecelakaan, hancur, sudah tidak tersisa apapun. Tapi kan di datanya jelas, orang ini tidak salah orang, yang naik juga jelas. Itu biasanya sebelum naik, di pintu yang sebelum naik pesawat itu, di list lagi, umpama begini, nomor duduk saya itu 17D. D itu kadang kan rancu dengan huruf yang lain. Maka biasanya 17 delta. Disebutkan delta. Apa delta? D-nya itu. 17C, 17 Charlie. Apa gitu. 17A, 17 Alpha. Umpama begitu. Beta. Dan seterusnya. Itu untuk memperjelas. Mu'an. Mu'ad. Bukan, ini Mu'an. Wa akhiruhu nun. Paham? Asyikhir bikasri syini wal kha, kelawan kasroh shinnya dan khoknya. Al mu'jamataini, yang di titik dua-duanya. Jadi ada titik mu'jamnya. Shin, kha itu titik i'jam. Wal kha'u iku musyaddadatun, khoknya musyaddadah ditasydid. Makanya bacanya asyikhir. Bukan asyikhir, tapi asyikhir. Ada tasydidnya. Al-Hakamu ibnu Utaibah.
Huwa bitain musanna, yaitu dengan ta yang di titik 2. Utaibah ta min fauku, dari sisi atasnya. Jadi titiknya ta itu ya mestinya di dhuwur. Tapi kalau min tahtu di bawah jadi ya. Tsumma musannatun min tahtu. Kemudian diikuti oleh huruf yang titik 2 di bawahnya. Kan setelah ta ya kan? Utaibah. Tsumma muwahhadah. Kemudian huruf berikutnya di titik 1, muwahhabahnya, utaibah. Al-mahya wal mamat. Mahya itu kehidupan, mamat itu kematian. Ai al-hayatu wal mautu, yaitu hidup dan mati. Jadi mahya itu kehidupan atau waktu hidup. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku. Jangan dibaca keliru, wa ma yahya. Loh, maknanya jadi berubah. Wa mamati, matiku, kematianku, nanti ketika aku mati. Mamat. Jadi kalau ada orang panggilannya mamat, maknanya apa? Enggak, ini beda ya. Kalau Mamat di sini dari Ahmad atau Muhammad. Panggilannya Mamat. Pakai dal, bukan pakai ta. Kalau pakai ta artinya mati. Ai al-hayah wal maut. Auzi'hum. Ai alhimhum. Ya Allah, anugerahkanlah kepada mereka. Alhimhum, berilah ilham kepada mereka. Auzi'. Itu sama kayak doa itu, Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, bimbinglah saya, berikan ilham kepada saya agar saya pandai mensyukuri nikmat-Mu. Ni'matakallati an'amta alayya, nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Itu auzi'hum ay alhimhum. Hamdan yuwafi ni'amahu. Ini biasanya kalau sampean doa dimulai dari ini. Doa itu strukturnya alhamdulillah, sholawat. Nanti penutupnya sholawat baru alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu membentengi atau mengawal di awal dengan di akhir. Terus diikuti sholawat. Kalau penutupnya sebelum alhamdulillah, sholawat. Mana dasarnya? Pertama, Allah membuka kalamnya itu dengan surah Al-Fatihah. Yang surah Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillah. Menurut sebagian ulama. Jadi bismillah itu hanya mengantarkan. Tapi kalau kita Imam Syafi'i itu dari bismillah. Jadi isinya pujian kepada Allah. Terus kalau akhir itu mana? Ada dalilnya? Ada. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Penduduk surga itu, orang-orang mukmin itu di akhir ending doanya itu memuji Allah. Termasuk nanti ketika di surga. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Apa namanya? Wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya alhamdulillah itu harus ada. Makanya kalau kita wiridan alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli ni'matin, kan begitu. Jadi hamdan itu menjadi maf'ul mutlak dari ada yang dibuang jumlah sebelumnya. Aku memuji Allah dengan pujian yang sungguh-sungguh. Yuwafi ni'amahu. Ai yasilu ilaiha. Yasilu mencapai. Jadi pujian itu yang bisa mencapai ni'amahu. Aneka nikmat-nikmatnya. Kita itu memuji Allah, itu tidak akan bisa mencakup semua nikmatnya. Makanya kita doanya kan hamdan yuwafi ni'amahu. Itu yang bisa
meliputi mencakup nikmat-nikmatnya. Karena ucapan terima kasih kita, termasuk kesyukuran perilaku kita, itu sebenarnya tidak nyucuk. Tidak nyucuk itu apa ya? Dengan nikmat Allah yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sama jangan pernah coba-coba ngitung-ngitung nikmat Allah. Terus saya mau melakukan sesuatu itu cek perhitungan. Nanti kalau saya perhitungan banget, oleh Allah diginikan, kamu kok perhitungan jadi orang. Sudah, jangan tinggal di bumi, karena bumi ini milikku. Lalu terus saya mau tinggal di mana? Kan enggak bisa. Kita ini dianugerahi kesehatan. Dan tidak usah jauh-jauh lah. Gigi sampean yang depan, itu di samping yang paling penting untuk mengucapkan ketika saya membaca Quran, makhrajnya biar tepat, sifatnya biar tepat. Tapi kan umpama ada satu gigi saja yang copot, terus bolong sini, sampean lah gak pede. Guyu gak wani kayak gini iki. Mesti kalau orang yang temannya ketawa semua dia gini. Kamu kenapa, Mbak? Isin. Iya. Loh iya apa enggak? Yes. Atau yang gingsul. Ada yang gingsul itu, kadang gingsul itu ada yang senang, wow gingsul tambah manis katanya gitu. Ada yang enggak. Ono sing gigi itu enggak rata. Enggak rata. Akhirnya harus diterapi, terus pakai behel. Sekian lama. Saya mengerti, biayanya berapa. Ganti gigi satu saja, ini belum behel ya. Gigi satu itu bisa sekian juta. Behel itu bisa paketnya macam-macam, ada yang 7 juta, nanti tinggal kontrol dibenakno lagi. Macam-macam. 7 juta loh, itu duit itu. Lu ngono sampean sing sehat, giginya masih utuh, itu enggak mau bersyukur. Bangun tidur enggak gosok gigi, mau tidur enggak gosok gigi. Dijarno warnane berubah gitu. Makanya kita ini rajin gosok gigi itu bagian dari kesyukuran kita mensyukuri nikmat Allah. Niatnya cuma penampilan tok. Kenapa? Ya Allah saya syukuri mudah-mudahan gigi ini sehat. Gosok gigi rajin, kalau ada gigi yang rusak dibenak nonang dokter gigi segera ditembel atau apa kalau masih bisa. Kenapa? Karena kalau ini sakit, sampean orang sakit gigi nggak bisa ngapa-ngapain sampean. Sholat nggak mungkin. Wong gak sakit gigi saja sholat nggak khusyuk, apalagi sakit gigi. Allahu Akbar. Nanti imamnya gak lama, lama banget gak tahu apa saya lagi sakit gigi kan begitu. Yang salah orang lain jadinya. Bener ini, ada yang pengalaman sakit gigi. Itu segera ditangani itu. Kalau pas tidak sakit. Karena kalau pas sakit sampean baru nangani yang lubang-lubang itu. Itu pasti tindakannya itu meredakan rasa sakitnya dulu. Nggak mungkin langsung dicabut, terus mangkel tak cabut aja loh. Nggak berani dokter nyabut. Ini kalau urusannya dengan saraf. Hari ini kita perkuliahan dokter gigi. Enggak, ini saya hanya mencontohkan. Satu hal saja, luar biasa itu, nikmat Allah. Sekarang ini banyak orang yang terkena gagal ginjal. Ginjal itu padahal bentuknya kecil, tapi ada 2. Itu yang mencuci, membersihkan darah-darah kotor untuk kemudian mengalir lagi di tubuh kita. Kalau itu tidak berfungsi, cuci darah 1 minggu 2 kali. Itu 1 kali cuci darah itu berapa? Makanya sampean sing kirimane pas-pasan, itu jangan merasa sebagai orang yang paling sengsara di muka bumi. Sampean syukuri kesehatan sampean itu untuk ngaji, sudah. Karena soal urusan kiriman itu soal urusan takdir kita itu berapa. Jangan-jangan ada teman kita yang kirimannya banyak itu sampai melakukan pelanggaran karena bingung uangnya itu buat apa. Kalau sampean kan umpama yang kirimannya pas-pasan ya, kan enggak mikir apa-apa, aku mau gini enggak bisa, enggak duit-duit. Akhirnya ngaji doae. Gitu loh. Karena memang di pondok itu untuk ngaji. Ibadah sing temen. Gak usah mikir sing aneh-aneh, ya. An yasilu ilaiha ay yasilu ilaiha fayuhassiluha. Fayuhassilu maka menghasilkan apa hamdan alhamdu tadi itu ha ing nikmat.
Jadi kita ini meminta kepada Allah, memuji nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, memuji pemberinya yaitu Allah, ya, dengan harapan orang itu kan kalau bersyukur Allah janjikan akan menambah nikmatnya. Maka nikmatnya tidak dicabut tapi justru malah ditambah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Wa yukafi'u mazidah. Wa huwa bihamzatin akhir. Jadi hamzah di akhirnya yukafi'u wa maknahu utawi maknanya yaqumu bisyukri ma zadana minan ni'am. Artinya apa? Yukafi'u mazidah itu adalah kita ini kepada Allah itu selalu menjaga kesyukuran ya dengan mensyukuri sesuatu. Kita meminta kepada Allah agar Allah senantiasa menambah minan ni'am, nikmat-nikmatnya. Menambah kepada kita zadana, rupanya minan ni'am. Mujalidun ar-rawi anis sya'bi. Mujalidun bil jim, kelawan jim. Wa kasril lami dan kasroh lamnya. Terakhir, as-saymairi. Bifathis sodi dengan fathah sodnya. Al-muhmalati yang tanpa titik. Wal mimi dan juga fathah mimnya. As-saymairi. Wa qila bi dhammil mim. Dan ada juga yang mengatakan dikatakan dengan dhammah mimnya. Berarti as-saymuiri. Maksud gitu. Tapi wahuwa gharib, tapi ini asing. Makanya yang banyak itu as-saymairi. Karena kalau mim ketemu ya, kalau diharokati dhamma, ini asing ini. As-saymuiri kan tidak enak. Wa qad basatot lan teman-teman luas apa bayanuhu penjelasannya fi tahdzibil asma'i wal lughat. Ya. Di dalam tahdzibnya piro-piro asma dan piro-piro bahasa. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Walaupun sampai tidak mulai dari awal, tapi ikut mengkhatamkan kitab ini. Semoga-moga manfaat, moga-moga barokah. Insya Allah nanti pekan depan kita mulai dari awal, ya, biar nanti bisa mengikuti sejak awal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Selesainya ngaji kita bersamaan dengan selesainya musik di sana. Jadi memang ini tadi full musik. Ini telmane. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل السنة والجماعة ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا ما علمتنا وبما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا وما علمتنا فاردده إلينا عند حاجتنا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل دعاءنا بسر الفاتحة
اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.